Siklus menstruasi. Bagi kamu yang perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi menstruasi terjadi itu apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, bagaimana proses lengkap siklus menstruasi? Perhatikan gambar 1.9 siklus yang dialami dinding rahim. Kami kutip dari IPA Kemendikbud kelas 9 semester 1 halaman 22. Pada umumnya, satu siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. 28 berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus ini akan berlangsung selama lebih kurang 18 hari. 18 hari pendek. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus akan berlangsung selama 40 hari. Jadi ada yang 18 hari menstruasi, ada lagi yang setelah 40 hari menstruasi. Jadi ada pendek, ada yang lebih panjang. Tahukah kamu bahwa siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase? Coba perhatikan gambar 1.9 tentang siklus yang dialami dinding rahim. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH, follicle stimulating hormone, memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Folikel inilah nanti menjadi bibit dari ovum itu. Hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase menstruasi ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Jadi ada cuma satu saja folikel yang dapat berkembang terus setiap bulan. Pada awal perkembangannya, folikel ini menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Jadi estrogen dan progesteron inilah akan memicu dinding rahim menebal. Pada saat ini
dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Jadi fase penebalan dinding rahim. Apa tujuannya rahim itu menebal? Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Itu. Kalau tidak dibuahi, terjadilah menstruasi. Gitu. Dari menebalnya dinding rahim ini adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Apa itu LH? Luteinizing hormone. Hormon LH ini terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Nah, peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses inilah yang kemudian disebut dengan ovulasi, gitu ya. Jadi peningkatan hormon LH ini, ya, luteinizing hormone, tuh memiculah sel telur keluar, gitu. Akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses ini yang kemudian disebut dengan ovulasi, gitu. Nah, fase ketiga adalah fase sekretori. Fase pertama tadi fase menstruasi, fase yang kedua adalah fase proliferasi. Apa tuh fase proliferasi? Menebalnya dinding rahim. Apa tujuannya? Untuk melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Nah, fase ketiga adalah fase sekretori. Apa fase sekretori? Fase sekretori itu adalah folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan, sel telur yang telah dikeluarkan dari ovarium itu, ya, istilahnya diovulasikan, akan ditangkap oleh membrane dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Nah, jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka tidak terjadilah fertilisasi, gitulah. Gitu. Nah, jika pada saat telur tidak dibuahi oleh sperma, saat sel telur itu bergerak menuju tuba Fallopi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Seperti itu. Itulah siklus menstruasi. Terima kasih.